dari museum batik. Langsung aja kita explore. Ayo. Jaklingko is an integrated public transportation system in Jakarta, Indonesia that connects various modes of transport, including buses, rail, and microbuses. Under a single management payment and ticketing system, the name combines Jak, which is Jakarta, and Lingko, a Manggarai word for spiderweb like irrigation system, reflecting an interconnected network appearing around August to September 2021. Transjakarta is the primary bus rapid transit as known BRT system in Jakarta, Indonesia, known as the world's longest BRT system. Operating since 2004, it uses dedicated lanes to avoid traffic, offering a fast, affordable way to travel across the city. It is cashless, high frequency, 24 hours service in some areas. KRL stands for Kereta Rel Listrik, electric rail train, which is the primary commuter rail system in Indonesia, serving the Greater Jakarta, Jabodetabek area and the Greater Yogyakarta until Surakarta area. Following a major revamp in 2011 until 2013, the KRL system was modernized to run a loop line system, abolished non-AC economy classes, introduced electronic ticketing, or which is called COMET, and implemented a progressive fare system. MRT stands for Mass Rapid Transit or Mass Transit Railway, which is a high-capacity, electrified public railway system designed for an urban areas. It is often referred to as metro, subway, or underground railway operation. The system generally operates on exclusive right-of-way that cannot be accessed by pedestrians or other vehicle, making it fast and reliable alternative to road traffic. Officially launched by President Joko Widodo on March 24, 2019, and began commercial operation on April 1, 2019. LRT, Light Rail Transit, is an electrically powered passenger rail system that bridges the gap between traditional trams and heavy metro system. It is commonly used in cities for medium-capacity transportation, began commercial operation in December 2019. To hold your hand and call you mine. I'm trying to be your man. Nah, teman-teman bisa kalian lihat di sini adalah ruangan yang isinya banyak berbagai jenis batik dari tahun ke tahun nih teman-teman. Anything you ask me to, I would run through a fire just to be by your side. If your heart's on the line. Nah, di sini teman-teman kita bakal masuk ke proses pembuatan dari batik teman-teman. Nah, teknik mencanting ini adalah salah satu teknik ketika dimana kita memanaskan lilin untuk kita memanaskan kepada sebuah kain untuk menciptakan sebuah motif-motif pada kain tersebut.
Biasanya motif-motif ini memiliki simbol dan kisah tersendiri di setiap kain yang kita canting. Melukis dengan ini, lukis yang pertama dicanting itu adalah melukis atau menggambar pola di atas kain. Lalu yang kedua adalah kita menarik teman-teman, itu adalah proses di mana kita menggambar sebuah motif yang ada di kain tersebut untuk menghasilkan sebuah batik. Lalu mewarnai kain batik. Mewarnai kain batik ini biasanya beda dengan bagaimana menggambar yang teman-teman biasanya kalau untuk mewarnai itu untuk hasil keseluruhan dari batik tersebut biar warnanya itu lebih tertata dan lebih tersusun. Cap. Nah, canting cap berbeda dengan canting yang biasanya teman-teman. Misalnya orang yang canting biasa itu dengan menaruhkan lilin yang panas di dalam lembaga dan menunggu secara sendiri. Nah, batik canting cap ini hanya dengan kita mencapai saja, lalu akan susun warnanya sesuai apa yang kita mau. Nah, untuk proses mewarnai proses sama dan kita mewarnai kain batik secara manual dan tidak seribet yang pertama ya kan. Lalu di sini ada bahan-bahan. Ini nggak boleh di sini. Nah, teman-teman, kalian udah lihat kan tadi penjelasan warnanya, dan kalian pasti bingung warnanya ini dari mana asalnya. Nah, sekarang ada di sini salah satu beberapa warna alami untuk proses pewarnaan batik. Yang pertama ada warna kuning. Warna kuning ini biasanya datang dari kulit yang terbentuk, mungkin emang menghasilkan warna kuning seperti yang biasanya untuk diolah sebagai makanan dan juga untuk beberapa bahan makanan. Itu yang kedua ada hijau. Itu warna hijau bisa didapatkan dari pandan. Jika ada merah dari tulang sebelah, dari warna merah, dari sarang, dari tanah kucaran, dari warna dari buah juga. Lalu yang ketiga adalah gold. Sama dari makanan. Lalu selain yang tadi udah aku jelasin, masih banyak lagi batiknya teman-teman. Kalau yang ini sudah jelas semua khas dari Indonesia. Dan sekarang ada batik Yogyakarta, di Jakarta, di batik Jakarta, di Surabaya. Jadi sekarang aku bersama salah satu narasumber aku, ini bernama namanya siapa dia teman-teman. Sekarang kamu kelas berapa? Kelas 3 ya, SD. Oke, jadi sekarang aku mau menjelaskan beberapa soal narasumber kita. Nah, kamu tahu nggak sih kalau batik itu nggak cuma yang asli dari Indonesia aja, ternyata batik ini juga ada yang berasal dari negara Asia Timur. Kamu tahu nggak negara Asia Timur itu ada apa aja? Dan jadi yang pertama itu ada salah satu dari Jepang dan juga dari Cina. Nah, tadi yang kamu lihat di situ, kalau misalnya kamu lihat itu ada beberapa batik yang asalnya dari pengaruh Jepang sama China. Kalau kamu lihat di situ ada juga batik yang ada tulisan kanjinya, itu adalah batik yang berasal dari Cina. Nah, terus ternyata batik itu nggak cuma ada satu atau dua doang. Di sini udah banyak banget beragam jenis batik yang asalnya cuma bisa dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, terus kamu udah baca belum soal yang pembuatan batik